Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi saya ucapkan dari kota Mataram. Setelah kemarin melakukan perjalanan dari Bali menuju ke kota Mataram, hari ini saya akan berencana untuk keliling Pulau Lombok 360 derajat. Nah, di pagi hari pertama saya berada di Pulau Lombok ini, rencananya saya akan menuju ke sirkuit internasional Mandalika. Tapi sebelum ke sana, saya akan mencoba untuk sedikit berkeliling dari kota Mataram ini untuk melihat-lihat situasi pagi hari dari kota yang menjadi jantung dari Pulau Lombok, kota yang terkenal dengan julukan kota 1000 masjidnya ini. Oke teman-teman, jalan-jalan pagi di Taman Sangkareang yang ada di Pulau Lombok, tepatnya berada di pusat kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ya. Jadi udara pagi ini sejuk, seger ya teman-teman. Banyak orang-orang di sini yang jalan kaki. By the way, sekarang ini hari Selasa, tanggal 1 April tahun 2025. Artinya ini sudah lepas dari Hari Raya Idul Fitri kemarin ya teman-teman. Nah kebetulan kemarin saya itu pas dari Lembar ngelewati sini nih, Taman Sangkareang Mataram nih. Jadi ini keren banget ya. Jadi ini adalah Taman Sangkareang, sebuah taman kota yang dibangun oleh pemerintah kota Mataram. Tujuan dibangun dari Taman Sangkareang ini adalah untuk menyediakan ruang terbuka hijau bagi seluruh masyarakat kota Mataram maupun Pulau Lombok. Lokasi dari Taman Sangkareang ini berada di pusat kota sehingga membuatnya sangat mudah untuk dikunjungi dan sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya berbagai macam komunitas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sehingga tempat ini akan selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan maupun warga lokal yang berasal dari kota Mataram itu sendiri. Ini kalau dibuat duduk-duduk nyantai enak nih di sini. Sambil mikirin nanti setelah makan kita enaknya mau kemana ya. Rencananya sih hari ini saya pengennya ke daerah selatan ya teman-teman. Ini saya persis berada di depannya lapangan. Itu ada tulisannya Mataram Harum. Ini banyak orang-orang yang lari pagi, sepedaan gitu ya. Ya aktivitas perkotaan seperti biasanya ya. Ini sekarang masih jam 6:30 waktu Indonesia Tengah ya. Tapi suasana langit di sini masih seperti jam 5:30 pagi, seperti yang ada di Jawa teman-teman. Tadi saya waktu baru bangun di hotel itu ngelihat jam 5:30 pagi di sini masih gelap sekali loh. Nah kalau jam 4:30 paginya sini itu berarti seperti jam 4:30 paginya Jawa Timur ya. Jadi di etapa ketiga ini nanti saya berencana mau ke daerah selatan ya. Tadi sudah saya pikirkan tuh sambil cari sarapan kita. Kira-kira di kota Mataram ini cari sarapan yang paling enak di mana ya? Oke, sambil kita kembali menuju ke penginapan, kita juga mencari makan. Sekarang ini jam 7:15. Kita mau putar-putar sebentar ya teman-teman di kota Mataram pagi hari yang cerah. Tadi saya keluar hotel itu sekitar jam berapa ya? Jam 5:30 itu masih gelap ini. Kalau jam 5:30 pagi di sini. Ini saya masih belum melihat ada tempat sarapan yang buka ini ya. Sepi sekali di Lombok ini.
By the way, kalau malam hari di kota Mataram ini gelap banget loh. Tadi pagi aja gelap itu sini. Lampu penerangan jalan sih ada, cuman ya gitu deh, nggak nyala soalnya. Ya beberapa titik doang. Nah, ini perempatan kaget. Jadi di kota Mataram ini banyak banget perempatan kaget ya. Kondisi jalan di Mataram atau di Lombok ini mulus, halus jalannya. Enak buat jalan kaki di kota Mataram ini karena trotoarnya itu rapi gitu ya, bersih juga ini. Nah, ini kita coba menuju ke arah pantai ya teman-teman, karena nggak jauh dari tempat nginep saya itu ada pantai. Kalau kata orang-orang hotel sih nama pantainya Pantai Boom katanya. Ya kita coba lihat-lihat aja. Ini hotel saya ya, sudah kita lewati. Belok kanan langsung, hati-hati. Oke. Nah, ini aja penginapan juga nih, Rich Hotel. Kemarin malam saya sempat mampir nih ke sini, mampir ke Alfamart beli minum sama cemilan. Ada gereja GKT, Gereja Kristus Tuhan Ampenan. Ini ada sekolah Kristen Aletheia Kota Mataram ya. Ini ada apa nih? Gereja lagi nih di sini. Gereja Katolik Panen Abadi. Ya. Nah, ini belok kiri ya. Kalau di Google Map di belakang kita nih lautnya nih. Bener kah lewat sini? Masuk gang. Kayaknya sih bener ya. Ini rumah gede banget lagi di sini. Ini gang apa ini ya? Jalan Penghulu Agung. Nah itu udah mulai kelihatan tuh lautnya. Pagi-pagi sudah banyak anak-anak muda yang duduk-duduk di sini. Keren juga nih, ada masjid ya di sini. Nah, seperti ini nih. Kita coba turun ya teman-teman. Banyak perahu-perahu nelayan. Kita sekarang berada di Pantai Penghulu Agung. Coba kita lihat-lihat ya teman-teman. Oh, itu pelabuhan Lembar. Bener nggak sih? Bukan kayaknya ya. Tapi agak kotor ya, banyak sampahnya sih, sayang. Itu dari kejauhan kita bisa ngelihat Pulau Bali. Nah, di depan kita sekarang ini adalah Taman Malomba ya teman-teman. Ini ada monumen tank marinir yang nggak terpakai, dijadikan pajangan di sini ya. Keren sih. Ini kita berada di Taman Malomba ya, seperti ini doang sih tamannya. Buat nongkrong-nongkrong juga bisa. Sebenarnya di Kota Mataram itu banyak sekali taman-taman yang bisa kita kunjungi teman-teman. Seperti tadi ada Taman Sangkaryang, ada Bundaran Gerung, itu keren juga itu. Kemudian ini Taman Malomba bisa dijadikan destinasi tujuan kalau buat nongkrong-nongkrong. Tapi by the way saya belum lihat warung-warung atau tempat sarapan nih. Yaudah, ini saya mau langsung kembali ke penginapan aja ya teman-teman. Ya, jadi setelah berputar-putar di Kota Mataram, saya tidak menemukan ada yang jual sarapan. Sehingga saya putuskan untuk kembali menuju ke hotel. Dan kebetulan kala itu hotel sedang melakukan kegiatan sarapan.
Jadi nggak pakai lama saya langsung mendaftarkan diri untuk bisa sarapan di Hotel Mataram Square ini. Untuk harganya kena Rp30.000 saja, murah ya. Kita coba nih rasa makanannya ya. Kita coba nasi gorengnya dulu. Enak kok, not bad. Enak. Sekarang kita coba buncisnya nih, buncis tauge. Enak, enak juga telurnya. Enak teman-teman. Jadi makanan di sini enak, nggak ada yang gagal. Ya udah, saya makan dulu ya. Oke, kita check out ya teman-teman dari penginapan Mataram Square Hotel. Penginapannya nyaman. Ya untuk harganya sih standar ya, 200.000 per malam. Tadi pagi saya sarapan Rp30.000 per orang. Worth it sih menurut saya. Kamarnya cukup gede, AC-nya dingin, bersih juga. Enaknya di hotel ini tuh bisa jemur baju di dalam kamar mandi, karena ada exhaust fan-nya, jadi cepet kering. Ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke arah Mandalika ya teman-teman. Ya, ini GPS saya mengarah ke plang foto Mandalika ya, karena saya pengen ambil thumbnail di situ. Dadah Mataram Square Hotel. Sampai jumpa di lain waktu. Kita menuju ke arah selatan dari Pulau Lombok ini ya teman-teman. Panas hari ini, cuaca Lombok cerah banget teman-teman. Jadi saya pakai jaket, tapi tetap stylenya nyantai karena saya pakai celana pendek nih, sama sandalan jepit doang. Ini pertama kalinya saya menuju ke Mandalika. Nanti rencana di daerah Mandalika saya mau cari penginapan teman-teman. Untuk rute dari etapa ketiga ini, kita akan memulai perjalanan dari pusat kota menuju ke bagian selatan dari Pulau Lombok. Tepatnya saya sekarang akan menuju ke daerah Mandalika. Untuk jaraknya dari Mataram Square Hotel menuju ke Pertamina Mandalika adalah sekitar 60 km dengan waktu tempuh perjalanannya sekitar 1 jam 20 menit. Sepi ya Lombok ya, nggak rame ternyata. Kemarin aja tuh yang baru turun dari Lembar kerasa rame. Ini ada rumah sakit Universitas Mataram. Lengang jalan Lombok ini teman-teman. Saat ini posisi saya sedang berada di Jalan Gajah Mada, dan di depan kita ini jika diperhatikan ada sebuah bangunan yang menjulang tinggi ke atas. Ya, jadi bangunan ini adalah sebuah tugu yang bernama Tugu Mataram Metro. Tugu setinggi 50 meter ini dibangun untuk menjadi identitas dari kota Mataram. Di sini lebar teman-teman jalannya teman-teman. Mantap ini. Sekarang udah jam 10 lebih 13 menit. Ngikuti jalur ini ya teman-teman, ke arah Gerung. Kecepatan rata-rata bisa di
80 sampai 100 km per jam loh ini. Enak kira jalanan baru. Wah, keliru ya. Harusnya kalau untuk motor pakai jalur lambat nih yang ada di sebelah kiri. Tapi nggak apa-apa ini karena sepi ya. Jadi kita lewat atas aja deh. Keren. Oh, ini kelihatan ada banyak sekali perbukitan ya. Nggak tahu perbukitan apa tuh. Ya teman-teman, sekarang ini kita sedang melewati Jalan Raya Bypass Mataram Gerung. Jadi jalan raya ini dibangun pada tahun 2016, yang mana tujuan pembangunannya adalah untuk mempermudah akses masyarakat menuju ke Bandara Internasional Lombok, serta juga meningkatkan efektivitas perjalanan masyarakat dari Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur untuk bisa menuju ke pusat kota Mataram. Cuy. Ini sambil berbelok loh. Seru. Nggak kerasa cuy, bisa 100 di sini. 100 lagi cuy. Asik jalannya, baru pertama kali. Ternyata asik juga di sini ya. Aduh, mantap mantap. Nah, di sini saya pengen nerbangin drone lagi nih, kayaknya keren. Nah, nanti dari Bundaran Gerung ini kita ambilnya lurus ya teman-teman, ke arah sana tuh yang ada mobil-mobil belok. Sekitar 8 km dari Tugu Monumen Mataram Metro, sekarang ini posisi kita sudah berada di depan dari Bundaran Gerung. Dan seperti inilah penampakan yang lebih dekat dari Bundaran Gerung ini. Jadi bundaran ini juga merupakan salah satu ikon dari beberapa monumen yang ada di Pulau Lombok. Dan Bundaran Gerung ini juga merupakan representasi dari Pulau Lombok yang terkenal dengan julukan sebagai Pulau Seribu Masjid. Oke, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Mandalika. Tadi saya barusan ambil footage drone dari sini ya teman-teman. Ini ada patung karapan sapi. Ini adalah Bundaran Gerung. Jadi dari Tugu Mataram kita bisa sampai ke Bundaran Gerung hanya dengan satu jalanan saja teman-teman. Mantap sih. Nah, sekarang ini kita masuk di Kecamatan Jonggat dari Kabupaten Lombok Tengah nih. Dan posisi kita sekarang ini ada di arah Kuripan menuju ke Sulin, ke arah Mandalika teman-teman. Ini masih di jalan bypass Bandara Internasional Lombok. Dan di sini agak rimbun ya ini. Nah, ini ada petunjuk jalan, penunjuk belok kanan, Bil belok kiri, Kute belok kiri. Ini kita ke arah Bil Kute. Nama daerahnya lucu cuy. Bil. Kalau ke kiri tuh ke bandara. Oh, welcome to Lombok. Asik. Jadi turun dari bandara langsung disambut sama tulisan itu tadi. Gokil. Indonesia drug free. Yes, haruslah. Ini ada pelang desa adat Sasak Indi. Oh, ini jangan-jangan ya desa wisatanya nih. Iya. Desa adat ini. Oh, kayak gini teman-teman.
Desa adat Sasak. Suku Sasak itu suku asli Lombok ya. Garis perbukitan Mandalikanya udah mulai kelihatan nih. Asik nih. Ini ada lagi nih desa adat Sasak Sade 150 meter. Suku bule-bule cuy. Kayaknya kalau ada bule-bule ini berarti kita mendekati kawasan pantai nih. Tuh, bule-bulenya telanjang-telanjang nih. Sade Village. Wah, hati-hati ya. Oh, ini nih Sasak Village. Wanjay, bukitnya keren banget. Ya, jadi kita ini melewati perbukitan dari kawasan Mandalika. Dan kalau kita lurus terus ini nanti tembusnya ke pantai Kutenya Lombok, teman-teman. Seru ya. Jalannya mulus cuy, kelak-kelok. Naik turun juga asik. Terus banyak bulenya. Biasa bule-bule itu sukanya di daerah yang berpantai, yang panas-panas. Itu bule-bule yang dari Bali tuh biasanya tuh bawa motor rental sampai ke sini dia. Sirkuit Mandalika terus. Oke. Nah, ini ada kayak bentuk sirkuitnya, tapi ada mobil F1-nya ya teman-teman. Padahal sirkuit Mandalika masih belum dibuka untuk mobil F1 sih, baru hanya MotoGP saja. Sirkuit Mandalika lurus. Nah, itu bukit yang viral tuh, kelihatan dari sini. Itu kalau ada acara MotoGP pasti ke syuting tuh bukitnya. Pakai drone-nya mereka atau pakai helikopter. Salah satu bukit yang viral sudah kita lihat puncaknya ini. Nah, ini kita sudah mulai mendekati kawasan sirkuit Mandalika ya teman-teman. Jalanan di sini bagus, lebar, mulus, no debat. Oh, ini ada tulisannya Pertamina Energy Zingyo. Wah, sayang direkturnya korup cuy. Ini kita bisa kelihatan Mandalika cuy. Wow, Pertamina Mandalika International Circuit. Seru nih kayaknya nih. Coba kita putar balik di sini ya teman-teman. Wow. Masuk gratis 350 meter free entry. Boleh nggak ya foto di sini? Keren sih. Wow. Jadi ini adalah pintu masuk dari sirkuit Mandalika ya teman-teman. Dia ada tulisannya. Keren banget. Oke teman-teman, setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari pusat kota Mataram, sekarang ini kita sudah sampai di depan dari sirkuit internasional Pertamina Mandalika, di mana sirkuit ini terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu apa ya itu ya? Penasaran. Ini kayak bekas aspal yang rusak teman-teman. Tuh. Coba ya saya syuting pakai HP aja biar lebih kelihatan nih. Jadi ini adalah sisa-sisa dari kumpulan aspal-aspal yang udah rusak teman-teman. Nah, ini dia. Dikumpulin di sini ya. Aspalnya Mandalika nih. Mantap cuy. Kita nggak bisa masuk nih. Panas banget di sini. Coba kita ke arah sana ya teman-teman. Spot fotonya. Nah, belok sini nih. Nah, di sini mungkin banyak anak-anak motor yang foto-foto nih di sini. Bentar lagi kita akan sampai di spot fotonya ya teman-teman. Ada hotel bintang 5 ya, Pullman. Ini ada air kayak danau gitu biar nggak panas kali ya. Ini dia nih spot fotonya nih. Gokil.
Kita coba foto di sini teman-teman, ambil thumbnail. Oke. Mantap jiwa. Nggak ada yang foto-foto. Panas soalnya nih. Dan sirkuitnya sepi. Nah dari sini bahkan kita bisa ngelihat bentuk sirkuitnya tuh. Keren ya. Gokil. Coba kita ambil thumbnail teman-teman. Tadi saya puas ya teman-teman, udah ambil gambar di spot fotonya itu. Ini tapi saya masih penasaran sama view-nya yang dari atas ya. Wih, ada kerbau-kerbau cuy. Asik. Banyak kerbau di sini. Halo. Nah, ini kita mau menuju ke arah Bukit Seger. Karena saya masih penasaran banget ya teman-teman sama viewpoint dari sirkuit Mandalika kalau dari atas. Jadi ngelewati Jalan Makadam ini ya. Ini ada bule-bule yang sedang menuju ke sana juga sepertinya. Asik cuy. Motor bisa masuk. Ini kalau hujan bakal becek banget di sini. Ya, wow. Ini kita harus kemana nih? Kita ngikuti jalan ini aja ya kayaknya ya. Ada warung juga di sini. Cuacanya bagus nih teman-teman, mendukung. Nih kita ngelewati apa namanya sirkuitnya ya. Nih di sebelah kiri nih sirkuitnya sudah ini. Ini ada bule yang bawa papan selancar. Berarti sini bisa tembus pantai juga nih jangan-jangan. Oke, mantap cuy. Wih. Ini sungainya, ini bahkan di mana ini ya? Di dekat lautnya aja bening loh ini, nggak coklat warnanya, bening, nggak kotor airnya teman-teman. Wah luar biasa ya ini ya. Nih sirkuit Mandalika cuy. Itu kayaknya ada jalan sampai sono tuh. Sepertinya kita masih bisa bawa motor sampai sana. Coba aja ya. Bukit Seger namanya ini ya. Itu ada tulisannya. Wow. Bagusnya. Nah, ini nih. Kayaknya kita ditarikin di sini. Ya. Berapa? 5.000. Oke. Makasih. Oke. Ya. Jadi untuk bisa masuk ke Bukit Seger harus bayar 5.000. Oh, itu ada pantainya tuh di sono. Menarik tuh sepertinya. Asik ya. Coba kita ke atas ini teman-teman. Wow. Bisa nggak ya bawa motor sampai sono? Harusnya bisa sih. Bisa bawa motor Pak ke sana? Bisa, tapi ada tarif naik lagi. Oh, berapa Pak? 15.000. 15.000. Untuk parkir aja. Untuk parkir? Ya, parkir di sini bisa. Oh, gitu. Tapi kalau bayar 15.000 bisa naik sampai atas? Bisa naik sampai puncak. Oke, ya enggak apa-apa deh. Penasaran soalnya Pak. Misi. Oke, makasih.
Ya, makasih Pak ya. Oke ya. Oke teman-teman, jadi kita sekarang coba untuk naik ke atas dari Bukit Seger ini. Ini ada tulisannya roda 2 bayar 15.000. Asik nih jalannya nih. Jelek. Kita coba ya. Harusnya sih motor NMAX ini bisa teman-teman. By the way, saya bawa tobok juga ya, bawa beban. Seru nih sepertinya. Asik-asik. Untuk jalannya ya jelek ya, tapi masih bisa kok, nggak terlalu terjal juga ini tanjakannya. Ya, sampai kita. Asik. Waduh, gokil cuy pemandangannya cuy. Luar biasa teman-teman. Kita bisa ngeliat sirkuit Mandalika dari atas ini loh. Oke, kita coba parkir motornya di atas ini. Lihat. Wih. Ke atas juga bisa lagi tuh. Coba kita ke atas ya. Sampai puncaknya Bukit Seger ini. Iya. Iya. Wow, subhanallah. Bagusnya pemandangan di sini. Astaga. Keren, foto dulu ah. Oke, udah selesai foto ya. Sekarang saya mau coba naik ke puncaknya teman-teman. Motor bisa sampai sini cuy. Atau bisa sampai atas lagi gak nih kita? Harusnya masih bisa ya. Ini bagian paling ujungnya nih. Bisa cuy ternyata. Gokil. Ini puncaknya nih teman-teman. Jadi motor saya sekarang ini berada di puncak dari Bukit Seger ya. Welcome to Mandalika. Keren sekali. Gokil, lautnya biru pol. Mantap Jaya. Pak. Iya, dari Surabaya Pak. Oke teman-teman, beginilah pemandangan alam yang bisa ditawarkan dari atas Bukit Seger. Terlihat sangat menakjubkan sekali. Dari atas ini kita bisa melihat langsung sirkuit Mandalika dan birunya Laut Lombok, yang membuat saya sangat betah untuk berlama-lama duduk di atas Bukit Seger ini. Dan ini benar-benar menjadi pemandangan terbaik yang tidak akan pernah saya lupakan selama etape touring ke Pulau Lombok. Nah, ini saya barusan beli kelapa dari orang yang jualan di atas Bukit Seger ini. Lumayan lah buat nangkal haus bentar. Ini pantai, terus ini pantai juga. Bukan ding, ini danau. Ini yang pantai. Jadi ini pantai, pantai semua. Wah, luar biasa. Motor saya di atas itu sendirian. Gokil. Sekarang ini jam 12:46 ya teman-teman. Dan saya ini posisi pas di atasnya Bukit Seger nih. Ngeri kali bagusnya. Kalau ke bawah itu ke pantai apa ya? Di sini pantainya jernih, pasirnya putih sekali teman-teman. Luar biasa. Saya duduk-duduk di atas ini sambil menikmati angin. Dibilang panas sih panas, tapi sejuk kok karena anginnya ini kenceng. Saya ditemani teman-teman dari
grup CB. Wah, ada yang dari Sidoarjo ya, Cawanger. Waduh. Mas apa Mas jenenge Mas? Mas apa? Tidar. Mas Tidar. Iya. Tidar. Tidar. Waduh, kayak nama jalan aja Mas. Iya, Tidar. nama jalan. Ini Mas Rian asli Lombok nih. Nah, motornya teman-teman CB ini di belakang nih teman-teman. Luar biasa sih. Yang ini malah dari Surabaya, dari Sidoarjo dia. Tuh, kalau saya pakai NMAX nih, perjalanan darat dari Surabaya sejak tanggal berapa? 28. Dari mana kalian? Dari Asli sini. Sering lihat MotoGP di sini berarti ya. Berisik ya suaranya. Oh. Kalau itu anak yang terkenal itu karena udah sama Rossi dan Mercedes. Oh, udah ketemu, udah foto langsung ya. Mantap. Jadi mereka sudah ketemu pembalapnya langsung teman-teman. Kalau saya mah cuma nonton dari TV. Oke teman-teman, jadi cukup ya. Ini saya sudah puas nongkrong di mana ini? Bukit Seger. Sekarang ini jam 15.39 ya. Dari tadi saya di sini ngabisin waktu teman-teman. Seru sih, seru. Gokil, keren banget. Sirkuit Mandalika di sebelah kiri. Dan di depan ada laut, di kanan juga ada laut ya, dikelilingi pantai cuy. Keren banget sirkuit Mandalika ini ternyata kalau lihat langsung. Gokil. Ini sekarang saya menuju ke penginapan ya teman-teman. Barusan saya booking penginapan itu lewat aplikasi Traveloka ya, di dekat dari Mandalika sini kok. Nama penginapannya adalah Gintari Homestay. Tadi saya booking dengan harga berapa ya? 134.000 kalau nggak salah. Ya, 134.000. Kita nanti coba lihat ya penginapannya. Jadi supaya nggak jauh-jauh dari Mandalika sini, soalnya ini udah terlalu kesorean teman-teman. Video etapa ketiga luar biasa ini ya. Kita explore Mandalika nih sampai ke Bukit Seger nih. Luar biasa, keren cuy. Ini agak ngeri ya jalannya ya teman-teman. Kalau naiknya sih enak, tapi kalau turunnya itu yang agak ngeri. Jadi harus waspada nih. Tapi untung sih ini keras. Motor saya Matic aja bisa naik kok. Harusnya kalau teman-teman bawa motor Matic juga bisa tuh naik ke sini. Akhirnya kita berhasil turun. Ini coba kita mampir sebentar ke pantai yang di sebelah sini ya. Karena kalau lihat di atas itu pantainya putih banget pasirnya. Nah, ini. Coba kita ke pantai yang ke sebelah sini ya teman-teman. Nah ini dia. Nah, kalau di sini kan enak ya, dibuat tempat nyantai gitu, duduk-duduk, ngelamun, nggak tahu mikir utang kali. Nah ini bisa nyantai di sini, tidur-tiduran di sini. Aduh. Oke, kita coba nyantai dulu di sini teman-teman sebelum kita balik ke penginapan. Wih, di sini loh pasirnya putih sekali loh, teman-teman. Putih banget.
Oke teman-teman, jadi bersambung di sini kita akan lanjut lagi di perjalanan etapa ketiga part berikutnya. Karena dari sini saya akan menuju ke sebuah penginapan yang lokasinya tidak jauh dari sirkuit Mandalika. Sekaligus kita juga akan coba jalan-jalan di sekitar Pantai Kuta saat malam harinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video perjalanan saya dari pusat kota Mataram hingga sampai ke sirkuit Mandalika ini. Sampai jumpa di etapa ketiga part kedua.